Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pembimbing kami, Bapak Bahtiar Arif, Magister Pendidikan. Tak lupa pula kepada teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang mata kuliah profesi keguruan yang berjudul Proses Pembelajaran, yang meliputi sarana dan sumber belajar, pengembangan materi pembelajaran, dan pendekatan metode pembelajaran yang efektif. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Elita Maharani. Kedua, Diana Puspitasari. Dan saya sendiri, Mar'atus Solihah. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Elita Maharani. Kepadanya kami persilahkan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian sarana pembelajaran. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pengertian sumber belajar. Sumber belajar merupakan salah satu komponen dalam kegiatan belajar yang memungkinkan individu memperoleh pengetahuan, kemampuan, sikap, keyakinan, emosional, dan perasaan. Secara singkat, sumber belajar dapat dirumuskan sebagai suatu yang dapat dipergunakan untuk mendukung dan memudahkan terjadinya proses belajar. Yang ketiga, klasifikasi atau macam-macam sumber belajar. Menurut Nana Sujana dan Ibrahim, klasifikasi yang bisa dilakukan terhadap sumber belajar adalah sebagai berikut. A. Sumber belajar tercetak, meliputi buku, majalah, brosur, dan koran. B. Sumber belajar non tercetak, meliputi film dan video. C. Sumber belajar yang berbentuk fasilitas, yang meliputi perpustakaan, ruangan belajar, studio, lapangan olahraga, dan lain-lain. Yang keempat, komponen sumber belajar. Yang dimaksud dengan komponen merupakan bagian-bagian yang selalu ada di dalam sumber belajar itu sendiri. Bagian-bagian ini merupakan satu kesatuan yang sulit berdiri sendiri sekalipun mungkin dapat dipergunakan secara terpisah. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Diana Puspitasari. Kepadanya kami persilahkan. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang berpengaruh kepada sumber belajar. Menurut Nana Sujana dan Ibrahim, adapun faktor-faktor antara lain: A. Perkembangan teknologi, B. Keadaan ekonomi, dan C. Keadaan pemakai. Yang selanjutnya yaitu kriteria sumber belajar. Menurut Nana Sujana dan Ibrahim, kriteria umum merupakan ukuran kasar dan memilih sumber belajar, misalnya ekonomis, praktis, sederhana, serta mudah diperoleh. Selanjutnya yaitu cara mendayungkan atau menjalankan sumber belajar. Dalam kegiatan pembelajaran, pemanfaatan sumber belajar seoptimal mungkin sangatlah penting. Keefektifan proses pembelajaran tertentu pula oleh kemampuan peserta didik dan mendayungkan sumber-sumber belajar. Yang terakhir yaitu jenis-jenis sumber belajar. Jenis-jenis sumber belajar ada dua. Yang terakhir yaitu jenis-jenis sumber belajar. Jenis-jenis sumber belajar ada dua. Yang pertama, sumber belajar berupa bahan atau media pembelajaran, yaitu suatu yang mengandung pesan pembelajaran, baik yang diminati secara khusus, seperti film pendidikan, peta, grafik, buku paket, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu sumber belajar yang berasal dari lingkungan, yaitu ruangan dan tempat di mana sumber-sumber dapat berinteraksi dengan para peserta didik. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Saudari Mar'atus Solihah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan materi pembelajaran. Yang pertama, hakikat materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan komponen pembelajaran yang memegang peranan cukup esensial
mengarahkan peserta didik pada pencapaian tujuan atau sasaran pembelajaran yang ditetapkan. Mengapa tidak, di dalam materi pembelajaran terkandung aspek-aspek tertentu yang diharapkan mampu membimbing mereka untuk berperilaku yang baik. Aspek-aspek tersebut diantaranya logika, etika, dan estetika. Yang kedua, pengetahuan sebagai materi pembelajaran yang meliputi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Yang ketiga, keterampilan sebagai materi pembelajaran. Keterampilan yaitu kemampuan seseorang dalam mengaplikasikan pengetahuan dan informasi yang dimilikinya melalui gerakan-gerakan yang terkoordinasikan teratur. Yang keempat, jenis-jenis materi pembelajaran yang meliputi 1. Materi fakta, 2. Materi konsep, 3. Materi prinsip, 4. Materi prosedur, dan yang kelima materi sikap atau nilai. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Elita Maharani. Kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan materi pembelajaran. Yang pertama, penentuan cakupan materi pembelajaran. Yang kedua, urutan materi pembelajaran. Selanjutnya, strategi implementasi materi pembelajaran. 1. Identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum menentukan materi pembelajaran, terlebih dahulu perlu diidentifikasi aspek-aspek keutuhan kompetensi yang harus dipelajari atau dikuasai peserta didik. Dan identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Identifikasi dilakukan berkaitan dengan kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkatan aktivitas atau ranah pembelajarannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Diana Puspitasari. Kepadanya kami persilahkan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan dan metode pembelajaran. Yang pertama ada metode pembelajaran efektif. Belajar atau pembelajaran merupakan sebuah kegiatan yang wajib kita lakukan dan kita berikan kepada anak-anak kita. Karena ia merupakan kunci sukses untuk menggapai masa depan yang cerah. Mempersiapkan generasi bangsa dengan wawasan ilmu pengetahuan yang tinggi, yang pada akhirnya akan berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Selanjutnya ada metode debat. Dalam metode debat, materi ajar dipilih dan disusun menjadi paket pro dan paket kontra. Yang selanjutnya yaitu ada metode role playing. Metode role playing adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Mar'atus Sholihah. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode pemecahan masalah atau problem solving. Metode pemecahan masalah adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau perorangan, maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Kemudian, pembelajaran berdasarkan masalah atau problem-based instruction memusatkan pada masalah kehidupannya yang bermakna bagi siswa. Peran guru menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Dan yang terakhir, kooperatif script. Script kooperatif adalah metode belajar di mana siswa bekerja berpasangan dan secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Picture and picture.
Picture and picture adalah suatu metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Demikian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.